Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu yang ingin mempresentasikan program kami dengan judul Rencana Menu Masakan Mingguan dan Daftar Belanja. Bisa di next slide. Kami beranggotakan terdiri dari 5 anggota, dari saya sendiri, Alfira Falaki, ada Ibu Tukna Page, Mahaprabhu Tamis, Willy Gara Situmorang, dan Faiz Nazamuddin. Tujuan program kami, apa sih tujuan dari kami menciptakan program ini? Yaitu merencanakan menu masakan mingguan beserta daftar belanja secara otomatis menjadi langkah strategis untuk mendukung pola hidup yang lebih teratur, sehat, dan efisien. Kami menyusun menu sejak awal sesuai dengan kebutuhan bahan dan yang bisa diprediksi secara tepat, sehingga meminimalkan pembeli impulsif atau mengurangi resiko makanan terbuang. Kegiatan ini juga membantu mengatur anggaran rumah tangga, dikarenakan kami ada fitur untuk mengatur belanjaan, karena setiap item yang dibeli sudah disesuaikan dengan menu atau database yang kami sediakan. Selain itu, perencanaan mingguan mempermudah variasi hidangan agar tidak monoton, sesuai dengan fitur yang kami adakan, yaitu perencanaan makanan kita atau menu makan kita secara semingguannya, jadi weekly planner. Lalu proses belanja menjadi lebih cepat, hemat waktu, dan tidak membingungkan secara keseluruhan. Karena ketika user membuat resep, otomatis resep itu akan menciptakan daftar belanjanya tergantung dari ketersediaan database yang kita miliki atau tidak. Nah, flowchart kita mulai dari menu utama. Jadi ketika baru mulai, user itu diarahkan ke menu utama. Ketika menu utama, terdapat beberapa opsi. Dimulai dari opsi yang pertama, boleh tolong. Opsi yang pertama adalah menu data dan menu bahan. Ini adalah yang menjadi pokok utama kami dari segala, mulai dari resep ataupun membuat menu mingguan, basis datanya dari data bahan yang ada di sini. Jadi segala data-data seperti resep atau belanja terintegrasi oleh data yang kita miliki. Jadi ketika user memilih menu data bahan, nanti akan masuk ke dalam data bahan, lalu akan ditampilkan beberapa sub menu atau sub opsi yang lainnya. Mulai dari opsi yang pertama itu tampilkan semua bahan, yang kedua tambah bahan, yang ketiga yang ketiga adalah edit bahan, yang keempat hapus bahan, yang kelima cari data, yang keenam filter data menggunakan batas harga maksimum, 7 filter data berdasarkan jenis. Jika user menginput pilihan selain dari pilihan yang ada di submenu, maka hasilnya akan menunjukkan pilihan tidak valid. Nah, untuk kembali ke menu utama, user hanya cukup perlu klik 0 dan akan kembali ke menu utama di 4 opsi menu tadi. Opsi yang kedua adalah menu resep. Di sini user bisa menggunakan resepnya, menambahkan resepnya, ataupun memodifikasi resepnya. Ketika user memilih menu resep, maka mereka akan masuk ke sub menu resep yang lainnya. Di mana sub menu resep ini terdiri dari, bisa dilihat, ada lihat resep data dan tampilkan, tambah resep pilih bahan, dari data bahan lalu disimpan, edit resep jika belum dibuat, hapus resep yang belum dibuat, hapus resep yang sudah dibuat, lalu buat daftar belanja dari resep, hitung dari porsi. Jadi daftar belanja ini bisa menghitung dari porsinya ataupun dari total harganya. Jika user memiliki resepnya ini dalam artian 2 serai, namun jika dia ingin membuat 2 porsi, maka 2 dikali 2 akan menjadi 4 porsi. Otomatis data program ini akan menghitung secara atas sendirinya. Lalu ada pilihan tidak valid, ya sama seperti yang tadi, output ini akan keluar jika user memilih pilihan yang tidak ada atau indeksnya tidak sesuai dari yang ditampilkan di penuh. Lalu ada opsi 0 untuk kembali ke menu utama. Lalu kita kembali ke menu utama. Nah, di menu utama, nanti kita bisa milih lagi. Yang program terakhir kami adalah rencana mingguan dari makanan ini. Sebenarnya ini turunan ke bawahnya ada lagi, yaitu membuat membuat rencana mingguan, modifikasi rencana mingguan, ataupun melihat dari rencana mingguan kita sendiri. Lalu, jika user tidak ingin melakukan apapun dalam artian sudah selesai, maka akan kembali ke menu utama dan nol keluar dari program. Jadi, dari voucher yang bisa dilihat ini, segala kegiatan user yang lakukan untuk keluar dari programnya adalah keluar dari looping ini sendiri, karena dari yang bisa dilihat di vouchernya, menu utama kami ini terdiri dari looping while. Bagaimana cara kami bisa membuat program di mana program ini memiliki database dan meskipun ini terpaut dari lokal, dalam artian datanya hanya terpaut dari Excel itu sendiri, dengan cara menggunakan pet file seperti ini. Seperti yang bisa dilihat, kami menggunakan extension tambahan dari Python itu sendiri, library tambahan yaitu library Pandas dan library OpenPixel. Pandas itu untuk membaca data, OpenPixel itu spesifik untuk membantu Pandas membaca file Excel dengan fitur-fitur tambahan lainnya. Bisa dilihat dari kami ada tabula check. Tabula check ini untuk menginput tabel atau menginput menginput table. Lalu di pet file bisa dilihat di sini pet file kami berbeda, yaitu ada basdir, ospat dirname, ospat buka kurung, titik pet, titik abspet dengan file. Dan juga di bawahnya sama dengan basdir, data. Sebenarnya ini apa sih? Jadi fungsi ini, yang fungsi di mana uh, ketika file ini diekstrak, program ini akan berjalan dengan otomatis, akan mencari di mana file ini diekstrak. Jadi tidak berbaku datar seperti kalau misalkan kita menggunakan pet file dasar, r/file direction,
nanti baru bisa di-running. Kalau misalkan tidak sesuai, tidak bisa di-running karena data tidak sesuai. Nah, dengan adanya pet file ini memudahkan user tinggal ekstrak, tidak perlu buka kode lalu mengubah pet file akan secara dinamis sendiri. Untuk simulasinya boleh coba di-running. Nah, seperti bisa dilihat di atasnya itu kan ada file c buka titik dua slash user spectus download dan lain-lain. Secara otomatis program ini akan mencari nama data yang sesuai dengan pet yang ada. Coba boleh diturunin ininya, lihatin kodenya. Bisa dilihat kami mencari file Excel slash di dalam data jika sesuai namanya daftar underscore bahan teks. Jika file formatnya berbeda ataupun filenya berbeda, otomatis ini tidak akan menampilkan datanya dari kita ekstrak. Dalam artian datanya pun harus sesuai namanya. Jika tidak ada atau tidak sesuai, maka output yang dihasilkan apa? Otomatis aplikasi ini akan membuat repository atau data itu sendiri dalam format Excel. Boleh ke bawah konstanta tampilan. Nah, ini adalah jenis-jenis konstanta ataupun tipe-tipe data yang tidak bisa diubah dalam artian jenisnya pasti. Di weekdays kita memiliki jenis data string yaitu Senin dan sampai Minggu. Di weekdays display juga ada Senin sampai Minggu. Lalu di real times di meal times itu ada menunjukkan kapan saja user bisa memilih waktunya di breakfast, lunch, atau dinner. Dan jenis valid yaitu ada di sayur, protein, pelengkap, dan bumbu. Pengaruhnya ada data ini apa? Jadi ketika misalkan user menginput data jenis yang bisa keluar itu hanyalah data yang ada di sini. Misalkan user menginput data days, data hari ketika membuat menu tampilan uh, menu mingguan, hanya bisa menginput hari, Senin, Selasa, dan Kamis. Bagaimana jika menginput string di luar ini? Otomatis akan gagal, ataupun kode akan ulang dari awal lagi. Baik, selanjutnya di bagian hasil Excel. Jadi hasil Excel ini apa sih? Kita kelola dulu lah satu-satu. Di sini ada load df ini. Dia tuh digunakan untuk membaca data dari file Excel. Dan kalau filenya juga belum ada, programnya otomatis bikin data frame kosong dengan kolom yang sudah ditentukan. Jadi sistemnya gini. Jadi yang ini itu dicek dulu filenya di page ada atau enggak. Kalau misalnya ada, jadi yang dibaca pakai pandas read.excel yang tadi. Terus kalau misalnya yang belum ada, jadi langsung dibalikin data frame-nya kosong dengan header sesuai kolom. Kemudian ada save df itu bagian sini, itu tuh digunakan untuk menyimpan data frame ke Excel dan memastikan foldernya itu tujuannya sudah ada. Lalu di sini ada load line dan save line itu digunakan khususnya untuk membaca dan menyimpan file rencana mingguan. Selanjutnya adalah helper input dan tabel ini. Kita bedah satu-satu. Jadi ada fungsi X itu tuh digunakan sebagai helper input standar. Jadi supaya semua input dari usernya itu lebih konsisten lah, terkontrol gitu loh. Terus ada ini df. Jadi fungsi df ini untuk menampilkan data frame-nya itu ke layar. Jadi kalau misalnya df-nya itu kosong, dia langsung nyari info tuh data yang kosong. Ini kita ada menu data bahan ya. Nah, menu data bahan ini dia tuh ada sekiranya dimulai dari tampilkan data bahan. Tampilkan data bahan di sini itu dia ini fungsinya untuk memuat seluruh data bahan dari file dan juga menampilkan data layar dalam format tabel. Nah, misalnya penjelasannya dari load_df. Nah, dia ini itu fungsinya memuat data bahan dari penyimpanan. Kalau untuk ngeprint, dia itu ngeprint dari judul tampilan. Misalnya tampilan yang data bahan tadi, dia tuh ngeprint yang ada di kutip 2, yang ada di dalam kutip 2-nya. Tampilkan _df, dia ini mencetak data frame ke layar. Kira-kira seperti itu. Jadi untuk fungsi hapus data bahan, di sini itu dia menampilkan data agar user tahu indeks untuk yang mana akan dihapus. Jadi dia akan meminta terlebih dahulu indeks bahannya seperti apa yang akan dihapus. Kemudian ada fungsi cari bahan. Fungsi cari bahan di sini dia adalah memuat data yang sudah dicantumkan di dalam program tersebut. Jadi kita cukup ambil kata kunci pencarian dan cari nama bahan yang mengandung kata-kata tersebut yang sudah didatakan. Ketika sudah, dia akan menampilkan hasil pencarian berdasarkan data yang sudah diinput. Untuk yang berikutnya adalah filter harga bahan. Filter harga bahan di sini fungsinya memuat harga-harga dari jenis, nama, harga, satuan untuk memuat data-data yang sudah dicantumkan di programnya. Jadi menginput batas harga terlebih dahulu, kemudian filter semua bahan dengan harga di bawah atau sama dengan batas, kemudian
hasil bahan dengan harga sekian akan ditampilkan. Yang selanjutnya adalah filter jenis bahan. Di sini filter jenis bahan, dia akan mencari codingan berdasarkan jenis-jenis bahan. Jadi jadi filter akan mencari bahan berdasarkan jenis tertentu. Ketika sudah diketik, keywordnya atau kata kuncinya akan mengeluarkan kode print bahan berjenis sekian. Untuk yang terakhir, ada fungsi menu data bahan. Menu data bahan di sini adalah dari yang ke-7 tadi yang sudah disebutkan oleh saya. Hanya saja fungsi menu data bahan ini adalah menampilkan semua fungsi dari yang ke-7 tadi. Jadi menampilkan menu utama modul data bahan. Nah, di sini tuh ada yang namanya menu resep, atau kita ini di sini tuh menyediakan berbagai fitur lengkap untuk mengelola data resep. Kita itu dapat dilihat yang pertama itu ada melihat daftar resep. Nah, di sini itu digunakan untuk menampilkan daftar nama resep secara ringkas. Nah, di sini kita dapat memuat data resep dari file yang tadi sudah dipaparkan oleh rekan saya. Nah, jika tidak ada resepnya atau belum ada resepnya, itu akan menampilkan pesan belum ada resepnya. Lalu mengambil nama resep, lalu menampilkan dalam bentuk daftar dengan indeks. Lalu dalam program ini pengguna itu atau user dapat memilih indeks tertentu untuk melihat detail resepnya. Nah, di sana akan menampilkan bahan, jumlah, dan satuan dari resep yang dipilih. Ya, di sini tuh ada fungsi yang namanya menghapus resep atau menghapus resep. Ini tuh kita menambahkan program ini itu untuk menghapus resep yang kita tambahkan berdasarkan dari pilihan yang kita pilih gitu. Jadi di sini itu kita memuat daftar resep, selanjutnya itu menampilkan daftar resep unik dengan indeks. Nah, lalu user ini atau pengguna ini dapat memilih indeks resep yang diinginkan, maksudnya yang ingin dihapus. Program itu akan menghapus seluruh baris yang memiliki nama resep tersebut. Lalu program ini akan menyimpan ulang datanya. Selanjutnya ada fungsi menu menu resep atau menu utama manajemen dari resep itu. Kita menambahkan fungsi ini itu adalah untuk menu interaktif yang menjadi pintu utama untuk pengolahan berbagai resep. Baik, untuk yang selanjutnya itu ada meal planner atau rencana makan. Yang pertama tuh di sini di blok kode yang kita taruh ada fungsi list resep tersedia. Fungsi ini tuh digunakan untuk menampilkan semua resep yang tersedia dalam database. Seperti yang sudah dijelaskan teman saya, database-nya tadi yang ada di pad filenya. Jadi alur kerjanya tuh dia bakal mengambil data resepnya itu dari file. Kalau misalnya datanya kosong atau belum ada resep, nanti dia tuh bakal mengambil nama resep unik lalu diurutkan secara alfabetikal. Nah, setelah dipilih, dia tuh bakal menampilkan daftar resepnya itu ke layar atau yang di posisi kita ini di CLI-nya nanti atau command line interface. Dia juga tujuannya itu bisa mempermudah pengguna memilih resep ketika membuat atau mengedit rencana. Untuk yang selanjutnya itu ada fungsi menampilkan rencana meal per baris. Ya sesuai namanya. Jadi dia tuh bakal menampilkan jadwal makan mingguannya itu dalam bentuk grid atau tabel. Selanjutnya ada fungsi buat rencana mingguan. Yang ini tuh bisa dibilang juga sebagai fungsi utama untuk menyusun rencana makanan dalam 1 minggu full. Jadi dia tuh memastikan data resepnya udah ada dulu. Nah, baru bakal di loop setiap harinya dan jam waktu makannya. Misal pada setiap slot tuh di hari Senin breakfast-nya sarapan paginya dia bakal menampilkan daftar resep. Terus misal user mau resep yang mana bakal dipilih dengan nomor. Terus kalau misalnya pengen nambahin input porsinya juga bakal diminta ke user. Terus nanti tuh dia bakal nyetor datanya atau menyimpan datanya ke dalam pad yang sudah kita taruh. Terus dia bakal menampilkan hasil sementaranya. Oke, selanjutnya menu utama pada bagian kode ini itu yang sebenarnya menjadi pusat navigasi yang mengarahkan pengguna ke fitur-fitur yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya sebelumnya. Jadi yang pertama tuh ada fungsi menu utama. Kodenya tuh yang menu utama yang menggunakan while true. Nah, si while true ini sebenarnya sudah umum dipakai pada menu pengaplikasian seperti menu-menu seperti ini. Jadi dia tuh bakal membuat program berjalan terus-menerus atau bisa dibilang infinite loop sampai pengguna ini memilih opsi yang berkaitan dengan exit atau lebih tepatnya keluar. Selanjutnya ada menampilkan menu ke pengguna. Nah, data bahan, ada resep, ada rencana mingguan, dan keluar. Baik, selanjutnya oh ya mohon maaf, setiap angka tuh mewakili fitur berbeda. Jadi yang ke satu tuh masuk ke menu data bahan, kedua tuh masuk ke
ke resep, dan ketiga tuh masuk ke rencana mingguan, dan terakhir ada pilihan angka 0 keluar dari menu ini atau memberhentikan program ini. Sebagai contoh yang pertama-tama, kita di sini ingin memilih opsi 1 atau poin 1 data bahan. Nah, di menu data bahan ini seperti yang sudah rekan-rekan saya jelaskan, sudah terlihat ya. Jadi ada 7 menu utama dan 1 menu kembali. Misal kita ingin melihat semua bahan, kita input 1. Oke. Nah, ini sesuai dari path file yang sudah kita taruh. Jadi yang kelompok kita taruh ini jadi udah ada 50 data bahan dengan 4 kategori, yaitu bumbu, sayur, protein, pelengkap, dan pelengkap. Lanjut untuk yang menu selanjutnya itu, yang kedua ada tambah bahan. Nah, pada tambah bahan ini kita pertama ingin menentukan jenis bahan yang kita tambahin itu dulu apa. Misal protein. Nah, protein yang ingin kita tambahkan itu apa? Misal dari ikan tuna. Nah, lanjut, lalu untuk harganya itu kita contohkan 150.000 per gramnya. Nah, setelah kita tambahkan, dia tuh bakal ada di interface itu bakal ada tulisan bahan ditambahkan. Lalu bagaimana jika kita ingin melihat di database-nya bagaimana? Nah, salah satu keuntungan dari si ininya tuh dia bakal langsung store ke atau menyimpan ke Excel-nya lagi. Coba ditunjukin Mas Excel-nya yang sudah ada tambahan barunya. Bisa kan Mas? Nah, jadi seperti yang kalian lihat sudah ada di program kita ini si protein dari ikan tunanya ini. Nah, selanjutnya ini yang merupakan bagian penting dari merupakan judul tugas aplikasi pemrograman komputer juga, yaitu dari si rencana mingguannya ini. Oke. Yang pertama kita bisa dari menu rencana mingguan ini kita bisa buat atau tambah rencana. Pertama-tama mungkin kita tampilkan rencana dulu. Nah, karena di sini rencananya masih kosong, kita baru bisa buat kita bisa membuat atau menambah rencana 1. Input saja 1. Nah, misal yang sudah tersedia tuh tadi ada mie ayam Mas Gatot, kita input saja langsung. Nah, jumlah porsi yang diinginkan berapa misalnya? Misal pada pagi ini dengan jumlah kelompok saya misalnya ada 5, kita input saja 5. Nah, ini indeks waktu yang tadi, jadi kita buat breakfast, sudah terdapat mie ayam Mas Gatot 5. Nah, resep yang saya tambahkan hanya 1, ya tergantung input yang pengguna, karena di sini saya hanya menambahkan 1, yaitu mie ayam Mas Gatot. Kita misal buat lunch-nya ini kita sama, mie ayam Mas Gatot nomor 1. Jumlah porsi yang karena saya buat siang itu hanya itu, tetap kita 5, boleh. Oke, jadi sudah ada lunch-nya, tinggal dinner juga, kita samain aja mie ayam Mas Gatot. Porsinya 5. Nah, itu ya contohnya begitu terus perulangan sampai akhirnya nanti di minggu. Jadi ya sebenarnya resep yang tersedia ini tergantung kita input, user bisa menginput apa saja yang dia mau. Jadi sebagai contoh garis besarnya saja di sini saya kelompok saya memberikan mie ayam Mas Gatot. Jadi user bakal diminta menginput buat makan pagi, breakfast, lunch, siang, dan dinner malam. Oke? Baik, mungkin cukup sekian aja untuk pemaparan hasil program yang kelompok kami buat mengenai daftar menu belanjaan dan perencanaan makan mingguan. Untuk kekurangannya mohon maaf. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.